Halo guys, ketemu lagi bareng gue Erik Kurniawan dan kali ini gue mau ngebahas sebuah mikrofon. Ini barangnya udah dari samping gue. Dan kenapa gue bahas mikrofon? Karena menurut gue sekarang ini orang lebih mengenyampingkan sebuah mikrofon. Padahal kan mikrofon itu penting ya dalam membuat sebuah video ataupun konten. Jadi ya gue lebih akan memulai lebih banyak bahas mikrofon lah mulai dari sekarang. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, lebih baik kalian subscribe dulu yang belum subscribe, karena mulai sekarang gue akan lebih sering lagi mengupload atau membahas seputar kamera, entah itu aksesoris ataupun kameranya langsung ya. Ya, jadi biar nggak ketinggalan, kalian harus juga aktifin tombol loncengnya. Nah, mikrofon ini bukan sembarang mikrofon ya, kayak tukang obat. Dan mikrofon yang ada di tangan gue ini gue beli dengan harga sekitar kemarin itu kalau nggak salah 200 ribuan ya. Dan itu menurut gue cukup terjangkau untuk sebuah harga mikrofon ya. Pasti kalian juga mikir kan, paling hasilnya juga nggak bagus ya kan. Atau mungkin kalian udah berpikir pesimis tentang mikrofon ini. Ya di sini gue bakal buktiin kalau mikrofon yang gue rekomendasiin ini terbukti lebih lebih oke lah buat kalian beli ya dibanding dengan mikrofon yang harganya itu setara dengan mikrofon ini. Banyak ya sebenarnya mikrofon yang dijual dengan harga 100 ribu, 200 ribu, ataupun 300 ribu. Dan kualitasnya menurut gue ya beda-beda tipis sebenarnya. Tapi gue udah saring lagi berdasarkan gue juga nonton video-video review tentang mikrofon. Entah itu dari channel luar ataupun dari channel dalam negeri. Dan akhirnya gue menemukan yang menurut gue yang paling cocok dengan budget, dengan karakter orang-orang Indonesia ya kan. Sebenarnya lebih nyocokin ke budget orang-orang Indonesia yang lebih suka harga yang terjangkau tapi kualitasnya nggak jelek gitu. Dan gue pilih ini dia, namanya TUF Studio yang tipenya itu UD900FX. Nah, kalau kalian lihat di sini mikrofon yang gue pegang ini adalah tipenya condenser. Bukan clip on, bukan wireless, tapi dia pakai kabel. Tipe mikrofon kayak gini cocoknya itu kayak buat musik, kayak ngerekam suara musik ya. Terus buat podcast gitu kan. Tapi kalau podcast kalian nggak bisa pakai mikrofon ini rame-rame karena dia bukan omnidirectional gitu. Dia lebih tipenya ke cardioid. Jadi kalian kalau mau podcast ya harus pakai mikrofonnya satu-satu buat orangnya. Oke, gue buka dulu ya. Dan mikrofonnya sendiri letaknya itu ada di samping sini ya, bukan di bagian atas. Jadi kalau kalian mau ngerekam ya harus miring begini, bukan begini ya. Karena kalau yang di bagian atas gini biasanya yang buat di kondangan, kalau nggak yang buat di acara kawinan kayak gitu kan. Kondangan sama kawinan sama anjir. Beda deng. Ya pokoknya di acara-acara ya normal ya. Dia biasanya kan ngomongnya begini nih dari atas. Tapi kalau ini ada di samping. Maksudnya kalau kalian ngerekam di atas begini itu juga bisa. Tapi lebih baik ngerekamnya di samping gini biar lebih jelas gitu suaranya. Nah, merek TUF Studio sendiri menurut gue masih cukup asing ya di mata orang awam. Apalagi gue kemarin itu pas pertama denger atau ngeliat TUF Studio juga masih masih kayak belum kenal lah istilahnya ya. Jadi gue harus cari tahu sendiri gimana kualitasnya dan juga gimana perkembangannya dan banyak gak orang yang tertarik dengan mikrofon ini. Dan ternyata pas gue lihat juga cukup lumayan ya, banyak yang tertarik dengan mikrofon TUF Studio ini. Dan katanya juga review-review luar juga bagus gitu, lumayan lah dengan harga yang diterapkannya gitu. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilannya ya. Kalau gue lihat dari tampilannya di sini itu, menurut gue cukup besar ya. Buat kalian yang suka yang besar-besar ya bolehlah dicoba. Tapi ini menurut gue sih kebesaran untuk sebuah mikrofon kondenser. Kalau begini ya cukup mengganggu ya. Harusnya segini nih. Nah, ini udah pas banget nih kalau segini. Ya harusnya dikurangin ininya lah atasnya nih, baru pas. Dan di bagian atasnya sini ada besi yang untuk melindungi mikrofonnya. Terus di bagian depan ada tulisan TUF Studio UD900FX dan juga beberapa tombol.
Jadi kalau kalian ngerekam, ya kalian harus madepin tombol-tombolnya ini ke mulut kalian ya, bukan kayak gini. Nah, di bagian tombolnya ini ada 2 yang roda putar dan yang satu ini tombol pencet. Terus yang satu lagi ini ada lubang jack audio. Oke, kalau yang bagian atas ini buat echo. Jadi kalau kalian mau nambahin echo di sini udah bisa. Di bagian bawahnya echo ini ada tombol volume. Di tombol volume ini menurut gua kalian sepengalaman gua menggunakan TAF Studio ini ya, kemarin pas nyobain itu menurut gua sih lebih lebih rekomennya itu menerapkan volumenya itu di angka 12 sampai angka 3 gitu. Jadi nggak kekecilan, nggak kegedean juga. Ya standarnya segitu menurut gua ya. Ya mungkin menyesuaikan juga dengan suara yang kalian keluarkan. Kalau gua sih suaranya ya nggak terlalu keras tapi nggak terlalu pelan juga, jadi standar lah. Nah, di bagian bawahnya lagi di sini ada lubang jack audio untuk ke headset kalau kalian pengen dengerin suaranya langsung ya. Terus di bagian bawahnya lagi ada tombol mute. Nah, ini cukup unik ya, cukup jarang dipunya buat mikrofon sekelasnya gitu. Tombol mute ini berguna kalau kalian misalnya lagi ngomong nih, lagi rekaman podcast ikan set. Terus misalnya ada temen datang atau pengen ngobrol gitu yang nggak pengen didengar audiens, ya kalian tinggal matiin aja gitu. Itu fungsinya tombol mute. Gue baru tahu sih kemarin. Jadi buat gua sih sebenarnya untuk fitur-fitur dari tombol-tombolnya ini atau dari fitur lainnya ya untuk harga 200 ribuan ini udah lumayan lengkap ya. Karena biasanya kalau yang kayak gini yang fitur-fiturnya banyak, ada echo-nya, ada lubang port audionya, tombol mute-nya juga ada, itu bisa ya 500 ribuan ke atas lah. Dan oh ya, selain mikrofon gue juga dikasih beberapa kelengkapan lainnya. Kayak misalnya ini tripodnya ya. Ini tripodnya menurut gue cukup ringkih, tapi untuk menyangga mikrofon ini juga cukup oke lah. Ya lumayan oke gitu. Terus kita juga dikasih ini windshield ya. Ntar gue pakein dulu ya. Dah kayak gini ya. Jadi kalau mau lebih lebih meredam noise ya kalian tinggal pakai aja. Tapi menurut gua kemarin pas nyobain, ntar kalian bisa cek sendiri ya. Kemarin pas gue nyobain sih tetap ya noise-nya tuh masih kedengeran ya. Karena silent-nya ini nggak terlalu bagus sih. Ya paling kekurangannya di situ. Tapi kalau kalian bisa ngedit audionya menurut gue cukup oke sih. Terus selanjutnya kita dapat kabel mikrofonnya ini buat ke laptop ya. Ini panjangnya sekitar 2-3 meter sih, lumayan panjang. Terus dapat apa lagi ya? Paling boxnya sih, itu nggak penting lah. Nah, sekarang gimana soal kualitasnya? Oke, sekarang gue langsung cobain ya. Ini gue menggunakan laptop langsung dan gue pakai software Adobe Audition. Oke, bentar. The next day. Nah, ketika kalian colokin ini mikrofonnya udah langsung bisa dipakai ya, nggak pakai tombol on off, jadi plug and play langsung. Dan di sini yang tombol mute-nya dia berwarna biru akan menyala. Tapi kalau kalian tekan dan menandakan itu mikrofonnya mati, dia warnanya itu merah gitu. Oke, langsung aja gue pengen coba ya. Sebenarnya udah nyoba sih, tapi biar kalian tahu aja. Dan gue nggak bakal nyoba dengan pakai nyanyi-nyanyi ya. Anjir, bikin malu keluarga pakai nyanyi-nyanyi. Suara gue jelek kok. Oke, di sini gue bakal menggunakan atau mengganti mikrofon gue dari yang clip on ini ke condenser. 1, 2, 3. Oke, cek audio. Oke, kalau gue lihat grafiknya di sini dia ya volumenya itu standar kayak yang gue udah bilang tadi ya. Jadi kualitasnya gimana? Kalau menurut gue sih suaranya ini nggak bulat. Ya wajar lah ya. Untuk harga 200 ribuan sekali lagi. Jadi kekurangan itu masih bisa dimaafkan menurut gue. Dan suaranya ini cukup pecah, ya kayak yang tadi gue bilang nggak bulat. Terus yang kayak tadi gue bilang juga bahwa silentnya ini masih kedengaran jelas walaupun udah dipakein windshield. Tapi masih bisa diatasin dengan editing ataupun ya masih bisa diakalin lah pokoknya ya. Masih bisa dibilang wajar gitu noise-nya. Oke, gue coba buka. Apakah lebih kedengeran? Oh, ternyata sama. Tapi noise-nya emang lebih tinggi sedikit. Nanti gue kasih lihat grafisnya. Oke, gimana menurut kalian kualitasnya? Dan ini jaraknya sejengkal lah dari mulut ya. Karena ini kan ceritanya gue bikin konten reaction ya. Ataupun bisa juga bikin konten. Ya kebanyakan pakai mikrofon ini kan
Ya itu ya, buat bikin konten-konten reaction ataupun bikin review juga ada sih sebenarnya. Dan ini alasan gue kenapa beli mikrofon kondenser, karena gue sebenarnya sempat mikir pengen bikin konten reaction gitu. Jadi gue ya udah nyiapin sih mikrofonnya. Jadi kalau lagi mood aja nanti paling bikin konten reactionnya. Oke, sekarang gue akan bandingkan dengan mikrofon clip-on gue. Dan ini gue menggunakan mikrofon clip-on 1, 2, 3 cek. Oke, menurut gue suaranya emang lebih padat dari mikrofon ini ya. Dan ini gue pakai mikrofon yang Rode, jadi ya suaranya emang sedikit lebih bagus lah. Harganya juga lumayan, ya nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi lumayan lah. Coba kita jauhkan. Kalau segini masih kedengeran tuh, masih grafisnya ini masih apa ya, masih berjalan, masih kelihatan tinggi. Padahal ini jaraknya udah sekitar 2 jengkal lah. Ya kan kalian nggak mungkin ya bikin konten mic-nya jauh. Kalau pakai kondenser kan nggak mungkin, kecuali kalian pakai shotgun mic gitu. Ini echo-nya gue setel di angka 9, di jarum jam 9 maksudnya ya, bukan angka, karena di sini nggak ada angkanya. Dan volumenya ini gue setel di angka 3. Kalian bisa nilai sendiri lah kualitasnya kayak gimana ya. Dan ini dia, gue mau ngetes noise-nya. Nanti kalian bisa lihat di grafisnya. Nah ini lumayan. Suara gue grafisnya nggak terlalu mentok kan tuh ya, sampai atas. Tuh noise-nya cukup kedengeran sih kalau kita lagi diem ya. Karena di sini gue ada kipas angin gitu, suara kipas angin. Jadi kalau kalian yang bikin kontennya ada suara AC, suara kipas angin, apalagi jalanannya berisik, itu menurut gue wajib pakai windshield. Nah sekarang gue coba pakai windshield ya, gimana noise-nya, apakah teredam dengan baik atau enggak. Oke, kalau untuk noise sama aja menurut gue, karena ini apa ya, kayak emang bawaan mikrofonnya gitu, nggak bisa merekam dengan jernih menurut gue ya. Jadi emang nggak bisa dikurangin. Oke, sekarang gue ganti lagi ke clip-on aja ya. Oke, jadi menurut gue, pendapat gue buat kalian yang lagi nyari mikrofon murah di bawah 300.000 ya kan, buat bikin konten ataupun bikin ngerekam suara ataupun bikin konten podcast gitu, ya menurut gue jangan kalian beli yang di bawah dari merek TUF Studio ini, atau yang apa ya, yang nggak ada mereknya gitu. Karena menurut gue untuk harga di bawah 500.000 ini udah cukup worth it. Tapi ada lagi sih satu merek, nanti kalau bisa gue bakal review lagi. Oke, dan mungkin segini dulu karena videonya udah cukup panjang ya untuk mereview sebuah mikrofon dengan harga 200 ribuan. Jadi ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bau.